Saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang beliau ini adalah Pak Haji Amir Syakib Arsalan. Ya. Beliau adalah anak ke-10. Luar biasa, biasanya jarang di sini karena di domisili di Jakarta. Ternyata qadarullah, Allah izinkan, Allah takdirkan kita bertemu langsung dengan anak terakhir, anak ke-10 dari bungsu ya, dari Buya Hamka. Jadi ya alhamdulillah kami ini Pak Sakib, kami dari namanya Yayasan Syarifah Laila Az-Zahra Darul Quran. Mungkin untuk menyampaikan ya singkat ya tentang siapakah Pak Sakib dan siapakah Buya Hamka dan bagaimana sejarahnya. Terima kasih. Selamat. Jadi begitu Bu, Buya Hamka ini lahir 17 Februari 1908 dan meninggal 24 Juli 1981. Dan beliau memang lahir memang di sini. Ini rumah ayahnya, Haji Abdul Karim. Ibu udah tahu nama Hamka? A-nya itu pulang dari haji. A. Abdul M. Malik. Abdul Malik nama aslinya. Ham ya kan? Haji Abdul Malik. K-nya nama ayahnya. Abdul Karim diambil nama belakangnya. Akhir huruf A, Amrullah. Nama datuknya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itulah sekarang yang lebih dikenal Hamka. Sedangkan museum ini dulu memang tahun 19, saya belum lahir tuh ya. Tapi saya menurut sejarah yang saya tahu, pada tahun 1940-an, zaman Jepang, rumah ini hancur kena dirusak Jepang. Tak ada lagi bekasnya. Perjalanan waktu ayahnya itu diungsikan ke Jawa, datang utusan dari Malaysia. Di Malaysia, tanda kutip ya. Malaysia, tahun 2000 ya. Mereka datang ke keluarga Buya Hamka di Jakarta dan ingin tahu di mana lahirnya Buya Hamka. Kami tunjukkan kembali. Letakan batu pertama 17 Februari tahun 2000. Kenapa 17 Februari? Karena Buya Hamka lahir 17 Februari 1908. Dibuat dalam jangka 1 tahun karena dananya cukup. Dan dia minta izin dengan Pemda Agam dan dipersilahkan dan sangat senang. Apalagi dibuat museum kan gitu. Setelah beberapa bulan saya tinggal di sini, saya melihat luar biasanya seorang Abdul Malik itu karena alam Minangkabau ini. Walaupun dia tidak lama di sini, tapi keadaan alam itu yang membuat dia terpanggil untuk, dan lagi kebetulan beliau ini keturunan dari ulama. Sejarahnya yang saya tahu itu sejarah Buya Hamka itu pahlawan Padri. Itu dari kakek-kakeknya. Dan ayahnya dan kakeknya Amrullah itu pun seorang ulama. Dan Abdul Karim ayahnya itu juga seorang ulama yang dikenal di kampung. Kesimpulan buat saya begini, Hamka itu ternyata tidak sulit untuk menjabarkan dari nalar. Kenapa dia bisa seperti itu? Dan IQ-nya tinggi di atas rata-rata tidak punya. Dan bisa masuk mana saja. Ke politik bisa. Ke sastra bisa. Itu bisa masuk kemana aja. Dia memang Muhammadiyah. Tapi di NU diakui dia. Seperti contoh masalah NU dengan sholat kunut ya.
Begitu Buya Hamka diundang ke pusatnya Nahdlatul Ulama, disuruh sholat. Dia khutbah, dia mengaji, dia pakai kunut. Kenapa ya? Saya bisa katanya. Jadi hal-hal yang seperti itu saya mengagumi. Sebenarnya Hamka itu bukan milik saya, Bu. Milik semua orang. Buya Hamka itu yang saya lihat kalau sehari-hari tak lepas dari buku, tak lepas dari mesin tip ini. Menerbitkan 168 kalau salah. 168 buku. Pada waktu Presiden SBY itulah dikuatkan sebagai Hamka, Haji Abdul Malik Karimullah sebagai pahlawan nasional. Seorang Buya Hamka yang begitu besar bukan di Indonesia saja tapi dunia mengakui. Sedih, menangis ketika Buya Hamka tahun 81 meninggal itu menangis dunia. Bukan saja Indonesia tapi dunia malah yang lebih kehilangan, dunia Islam kehilangan. Ketika di penjara selesai tafsir, separuh tafsir Al-Azhar. Adanya museum ini luar biasa.